Memang kita pada awal mendirikan itu modal store-nya kan hanya 50 juta. Tetapi saya mutar otak. Karena pada waktu kita meresmikan itu penuh orang sana minta kredit. Penuh. Sementara kita punya uang 50 juta, dan 50 juta itu masih ada di bank pemerintah. Persoalan-persoalan dalam mengelola bank memang tidak pernah berhenti, selalu datang silih berganti. Sebutlah ketika masyarakat sudah mengetahui hadirnya BPR yang dikelola orang-orang Lombok, muncul permohonan kredit yang begitu banyak dan tidak seimbang dengan jumlah tabungan. Menyikapi hal itu, para pengurus pantang menyerah walau mereka tak dibekali ilmu perbankan. Strategi cerdas menghadapi tantangan justru muncul di saat-saat sulit, di antaranya dengan sistem padat karya yang dikenal dalam dunia LSM, kemudian merekrut petugas lapangan yang banyak dan sistem kredit pinjaman harian, terutama bagi para pedagang. Formula ini membuat BPR mampu bertahan dan sedikit demi sedikit berkembang mewarnai perekonomian masyarakat. Nah, saya putar otak. Akhirnya saya berbagai cara memungut cara-cara LSM. Saya membuka kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi pegawai. Nah ini, terutama petugas lapangan ya. Nah, kita latih mereka dan kita beritahukan mereka, bahwa kita itu bukan tidak punya uang, tetapi kita tidak tahu di masyarakat itu apakah dia maling, dia pendusta atau siapa saja. Sehingga kita beritahukan kepada mereka-mereka yang kita rekrut itu, di samping dia itu mengajarkan orang menabung, juga ini saya bilang kepada mereka supaya mengenal orang-orangnya satu persatu. Siapa yang jadi maling, siapa pendusta, siapa segala macam itu kan. Tapi dia tidak tahu kan di balik otak saya kan. Mengumpulkan uang, dia kumpul uang banyak sudah. Tapi mereka kan perlu digaji juga kan. Nah, dia petugas lapangan itu di samping dia mengajarkan penduduk itu menabung, berapa tabungan sehari, hitung sebulan, sehingga cocok nggak untuk gaji mereka. Sebagai perintis Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat pertama, BSK mencoba mempertahankan keberadaannya dengan terus-menerus melakukan berbagai macam pendekatan, di samping memperkuat sumber daya manusia dengan berbagai jenis pelatihan, juga dilakukan pendekatan kualitas layanan dan promosi di lingkungan masyarakat maupun institusi. Lambat laun masyarakat kian mempercayai BPR Segar Anak Kencana di samping adanya bank umum yang sudah melekat dalam memori mereka. Pada awal pendirian BSK ini, Bank Segar Anak Kencana itu memang agak sulit kita, karena pertama memperkenalkan BPR. Kita BPR pertama waktu itu belum ada BPR lain, dan masyarakat hanya mengenal bank umum, tidak mengenal BPR. Makanya kita sebagai orang insan pertama di BPR, kerjanya ekstra keras. Pertama menyadarkan masyarakat tentang BPR. Kita turun door to door ke tempat usaha daripada nasabah kita, calon nasabah, baik penabung maupun kredit, terutama di pasar-pasar. Pertama memperkenalkan BPR, kedua
Untuk di samping door to door, kita juga untuk memperkenalkan bank kita ya. Nasabah-nasabah yang bagus, penabung maupun pada pengkredit, kita kasih bonus berupa barang ya. Barang itu nanti berupa gelas, piring ya, dan segalanya yang semuanya berlogo BSK. Waktu itu kita sulit mencatat logo di gelas maupun piring di Lombok. Kita sampai pesan ke Surabaya ya. Jadi hampir semua nasabah di Aimal itu, pasar Aimal ya, pasar Mas Bagi dan segalanya menjadi nasabah kita. Semuanya punya gelas ya, berlogo BSK, punya piring berlogo BSK ya. Di samping itu juga kita melakukan event-event rutin ya untuk olahraga. Misalnya dulu ada memperkenalkan BSK Cup ya untuk volleyball ya. Itu seluruh instansi malah NTB skupnya ya sampai ke Sumbawa. Klub-klub voli itu bertanding tiap tahun itu untuk memberikan piala BSK Group supaya BSK itu bisa terkenal waktu itu. Setelah itu untuk sekolah-sekolah kita juga bidik sekolah-sekolah. Kita datang ke sekolah-sekolah menemui kepala sekolahnya, pertama memperkenalkan bahwa ada BSK. Sehingga untuk sekolah-sekolah itu kita layani dalam bentuk tabungan siswa. Ada namanya Tasis Harapan, Hadis Kencana, dan Gatra Kencana. Branding yang dilakukan BSK menarik perhatian masyarakat secara lebih luas. Hal ini membuat operasionalnya pun berkembang tidak hanya di daerah Lombok, melainkan juga sudah sampai ke Pulau Sumbawa. Berbagai upaya dilakukan seperti merangkul kelompok-kelompok band anak muda dengan memberi ruang di hati mereka pada momen-momen tertentu. Di Sumbawa juga demikian. Pada awal-awalnya karena di Sumbawa itu mereka adalah cenderung pada acara hajatan pakai band ya untuk acara-acara itu. Maka di Sumbawa kita buatkan grup musik ya, band BSK Group. Ada penyanyinya segala dan di setiap acara masyarakat dia selalu tampil ya. Dengan itu insya Allah ya kita di Lombok menyebar, sudah terkenal dalam waktu singkat ya. Di Sumbawa juga terkenal dalam untuk BSK itu dalam waktu singkat. Sosoknya Pak Haji Ali BD itu semangat kerja yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa bahwa itu puas dengan apa yang kita dapat. Selalu tidak puas sehingga kita selalu berinovasi untuk bisa terus maju, Pak. Jadi beliau itu setiap memberikan kita semangat, setiap pertemuan selalu diberikan kita semangat bahwa daerah-daerah yang harus dikuasai, mana yang belum, beliau sudah tahu semua di sini.